Baiklah Bapak Ibu, selamat siang, selamat bergabung. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah on time ya, sesuai dengan jadwal. Jadi sebelum memulai kegiatan kita hari ini, saya mengecek dulu, karena ini adalah perdana kita berjumpa Bapak Ibu. Ya tentu saya mau mengecek dulu, siapa tahu ada yang kesasar, ada yang hilang. Waduh, repot. Sambil kita berkenalan ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk kelas 11 itu kita ada 10 orang ya, 5 orang dari kubunya Bu Rosmawati, pendampingnya Bu Rosmawati, dan 5 orang lagi dari Ibu Junaida. Mohon maaf Ibu ya, awalnya saya panggil Bapak. Ya. Ibu Niswa sudah hadir? Oh ya. Selamat bergabung Ibu. Ibu Halimatus Sadiah tadi yang keluar. Ya, hadir Bu. Ya, selamat bergabung. Ya. Ibu Matelda Rantilino. Ya, hadir Ibu. Oh iya. Selamat siang. Ya, selamat siang Ibu, selamat bergabung. Wilhelmina. Ibu hadir Wilhelmina. Bu. Hadir Bu, selamat siang Bu. Ya, iya Bu, selamat bergabung. Kemudian Ibu Widiawati, ya. Hadir Bu, Assalamualaikum ya. Dan selamat siang semuanya. Salam. Jadi untuk pendampingan dari Bu Rosmati sudah lengkap ya. Saya ke kubunya Ibu Junaida ini. Ibu Anita Turnesia, Bu Anita sudah hadir. Bu Anita mungkin dalam perjalanan pulang ke rumah. Ibu ya. Supriana Rauf. Iya Bu, hadir. Ya, selamat bergabung. Ibu Saktiani. Hadir Bu. Oh iya Bu, selamat bergabung. Bu Nur Hidayah, apakah Bu Nur Hidayah sudah bisa masuk ya? Ya Bu, bisa. Mana Ibu Nur Hidayah? Oke. Lanjut Pak Wahyudi. Oh iya, jadi lengkap juga ya, kecuali tadi Bu Anita, kemarin beliau sudah chat kalau jam begini Bu Anita itu dalam perjalanan pulang. Baiklah Bapak dan Ibu, kita memulai kegiatan kita hari ini. Jadi ini adalah edisi perdana kita berjumpa di ruang virtual ya Bapak Ibu. Semoga pertemuan pertama kita ini menimbulkan kesan yang baik dan kita selalu merindukan ruang virtual ini, karena insya Allah kita akan sama-sama Bapak Ibu selama 6 bulan ke depan. Ya, jadi makanya saya mau minta untuk membuka kamera supaya chemistry kita dapat dari awal, supaya bisa terjalin keakraban hingga akhir perjuangan Bapak Ibu nanti di 6 bulan ke depan. Jadi saya menjelaskan dulu untuk eksplorasi konsep. Jadi sudah 2 hari. 2 hari ini Bapak Ibu berselancar di LMS ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Tapi jika ada memang kendala silahkan karena LMS untuk angkatan 11 ini kita sudah menggunakan via PMM. Jadi sebenarnya saya juga belajar di sini karena di yang 9 kemarin kami masih menggunakan SIM AB. Ya. Jadi di sesi pertama kemarin mulai dari diri, dan hari ini eksplorasi konsep. Untuk pertama forum diskusi memang via virtual ya Bapak Ibu, tapi untuk modul selanjutnya semuanya tidak virtual lagi. Izin saya share screen dulu, berbagi layar. Bagaimana Bapak Ibu, apakah bisa dilihat di layarnya masing-masing? Bisa Bu. Ya, bisa Bu. Bisa Bu. Ya. Jadi kegiatan kita untuk forum diskusi ini itu selama 2 jam pelajaran ke depan.
depan. Jadi 1 JP itu 45 menit Bapak Ibu. Jadi nanti kita di ruang virtual selama 90 menit ya. Makanya saya meminta Bapak Ibu masuk tepat awal supaya kita juga berakhir sesuai dengan jadwal. Adapun agenda kegiatan kita untuk sesi forum diskusi ini, pembukaan dilanjutkan dengan refleksi kritis kurang lebih 30 menit. Kemudian nanti kita akan berdialog dan saling tanya jawab, dilanjutkan dengan refleksi dan umpan balik. Kemudian sesi akhir itu penutup. Baiklah Bapak dan Ibu, saya kira sesi pembukaan sudah ya Bapak Ibu. Kita tinggal menunggu satu teman, Ibu Anita. Semoga Bu Anita bisa cepat bergabung. Sebelumnya ibarat pepatah ya Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang, tapi saya mau matikan layar dulu. Saya mau mengenal dulu Bapak dan Ibu. Ya. Sebelum saya menampilkan biodata saya ya. Mungkin kita berkenalan dulu ya Bapak dan Ibu. Boleh kita mulai dari Bu Nur Hidayah dulu. Boleh Bu Nur Hidayah memperkenalkan diri, jangan lupa asal instansinya dari mana dan boleh nama panggilannya juga. Silahkan Ibu Nur Hidayah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Sekolah biasanya panggil saya Bu Yaya. Saya mengajar di swasta di Kota Makassar, ya di Darul Hikmah. Saya mengajar pada bidang pendidikan matematika. Bisa diulang instansinya Bu Nur Hidayah? SMA ya? SMP Ibu. Oh, SMP SMP. Islam. Ya, SMP Islam. Mah. Di Makassar Ibu. Oh iya, terima kasih. Jadi Bu Nur Hidayah ya panggilannya? Ya, Ibu Yaya Bu, bisa Oh Bu dipanggil. Yaya. Oh iya. Terima kasih Bu Yaya. Ya, Ibu. Senang bisa kenalan ya dengan Ibu. Ya. Kalau begitu kita lanjut ke Ibu Widya. Silahkan Bu Widya. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Baik Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Widyawati dari SMA 23 Makassar. Kemudian saya tinggal di Geria Batas Kota Makassar Maros Ibu. Terima kasih. Ibu mengajar atau kepala sekolah Ibu atau PLT begitu? Ya, alhamdulillah. Saya masih guru Ibu. Kebetulan Oh, iya. di sekolah saya guru mapel bahasa Inggris dan dikasih amanah sebagai kepala perpustakaan. Terima kasih Bu Widya. Senang berjumpa dengan Bu Widya ya. Saya lanjut ke Ibu Saktiani. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saktiani, biasa dipanggil Sakti Bu. Terus saya mengajar di SD, UPT, SPF, SDN Balang Bodong, daerah Makassar. Dan pada saat ini saya memegang kelas 5 dan untuk asal saya dari Bone Bu, tetapi sudah tinggal di Makassar. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Sakti ya. Jadi Bu Sakti dari namanya Bu Sakti. Cuma namanya aja yang Sakti Bu. Terima kasih banyak Ibu. Saya ke Ibu Supriyana Rauf. Silakan Ibu Supriyana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyana Rauf, biasa dipanggil Ibu Ana atau Ibu Supri. Mana aja yang dirasa nyaman dipanggil. Saya dari UPT SPF SD Impres Macini Baru Makassar sebagai guru kelas 6. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana, Bu Supriyana. Senang berkenalan dengan Ibu Ana. Saya lanjut ke Ibu Niswah. Silakan Bu Niswah. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siang Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Niswa Nur Fairuzia, biasa dipanggil Niswa.
Sekarang mengajar di SMA Negeri 6 mengempuh mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Niswa. Saya lanjut ke Ibu Wilhelmina. Bu Niswa tadi SMA ya Bu Niswa ya? Iya Ibu, SMA. Ya, terima kasih. Silakan Bu Wilhelmina. Selamat siang Ibu Guru Fasilitator dan Ibu-Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Oso Albert, biasa dipanggil Ibu Helmi. Saya bertugas di SD Frater Bakti Luhur Makassar. Terima kasih Bu. Selamat siang. Terima kasih banyak Bu Wilhelmina. Selanjutnya Ibu Matilda, silakan. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak Ibu, Ibu Fasilitator dan juga Ibu-Ibu yang hebat. Perkenalkan, nama saya Ibu Matilda Rantelino. Biasa dipanggil Ibu Elda di sekolah. Saya asalnya dari Toraja, tetapi sudah menetap di Kota Makassar. Saat ini saya sedang mengajar di SD Kristen Elim Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 11. Saya sebagai guru kelas rendah, kadang juga setiap tahun diganti, di rolling ke kelas tinggi. Jadi untuk saat ini di kelas 4, itu saja dulu perkenalan Ibu. Terima kasih, salam kenal semuanya. Ya, terima kasih Bu Elda. Lanjut ke Ibu Halimah Tusadia, silakan Bu Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Halimah Tusadia. Saya mengajar di UPT SPF SD Impres Tamalandrea 2, tepatnya di BTP Blok I. Saat ini saya masih mengajar di kelas 4, namun pembagian tugas yang baru saya dapat di kelas 6. Hanya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Halimah. Selamat ya naik tingkat ya Bu Halimah jadi guru kelas tinggi. Lanjut ke Pak Wahyudi, silakan Pak Wahyudi. Suaranya tidak terdengar Pak Wahyudi. Mungkin headsetnya mungkin Pak Wahyudi. Tes, sudah kedengaran Bu? Ya, sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sedang Ibu-Ibu, perkenalkan nama saya Wahyudi dari asal sekolah UPT SPF SD Impres Macini 11 Kota Makassar. Alamat saya itu di Dayak di Perumahan Kodam 2. Jabatan di sekolah itu sebagai guru kelas 6 sekaligus jadi aparatur sekolah. Sekian, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wahyudi. Saya hampir lupa berterima kasih kepada Ibu pengajar praktik yang sudah berkenan masuk di forum diskusi ya, Bu Junaida dengan Bu Rosmawati. Tapi Bu Junaida juga Makassar ya Ibu? Iya Bu, Makassar. Oh iya, jadi nanti Ibu Junaida dengan Bu Rosmawati akan berinteraksi dengan nyata ya bersama Bapak Ibu di pendampingan individu maupun di luar. Terima kasih banyak Ibu. Saya lanjut karena Bapak Ibu sudah memperkenalkan diri. Saya juga tidak adil ya kalau saya tidak berkenalan juga dengan Bapak dan Ibu. Layar saya bisa terlihat ya Bapak Ibu. Jadi perkenalkan, saya Sri Rahmawati, biasa dipanggil Ibu Sri. Jadi saya orang Sopeng Bapak Ibu, masih wilayah Sulawesi Selatan. Saya lahir di Watan Sopeng 19 Juni tahun 84. Saya juga sama seperti Bapak Ibu,
saya adalah guru di SMP Negeri 1 Watan Sopeng. Seperti tadi Ibu Nur Hidayah, tadi yang guru matematika. Saya juga mengajar matematika di SMP. Untuk program pendidikan guru penggerak, saya alumni guru penggerak angkatan 2, juga pernah menjadi pengajar praktik di angkatan 5. Fasilitator itu mulai bertugas di angkatan 9 tahun lalu, dan alhamdulillah tahun ini diberi kesempatan untuk membersamai teman-teman CGP dari Makassar ya di angkatan 11. Bagaimana Ibu, ada yang raise hand ya? Layar saya bisa terlihat ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi itu seputar tentang saya ya Bapak Ibu. Sebenarnya saya dengan teman-teman CGP Bapak Ibu semua itu kita semua adalah pembelajar ya. Hanya saja pada program pendidikan guru penggerak ini kita punya peran masing-masing. Ibu, Bapak Ibu sebagai guru penggerak, dan saya diberi peran belajar sebagai fasilitator Bapak dan Ibu. Adapun tujuan kegiatan kita pada forum diskusi ini, yaitu Bapak dan Ibu diharapkan bisa memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Jadi kemarin Bapak dan Ibu sudah berselancar dimulai dari diri, kemudian dieksplorasi konsep dengan 10 pack ya, 11 yang Bapak Ibu pahami. Nah, di sesi forum diskusi ini kita memperkuat lagi, mempertajam lagi hal-hal yang telah Bapak Ibu dapatkan di konsep sesi kemarin. Nah, sebelumnya di sini ada kesepakatan belajar Bapak dan Ibu, ada 8 ya, tapi kita akan melihat satu persatu kesepakatan ini, apakah memang Bapak Ibu bersepakat atau ingin menambahkan atau ingin mengurangi. Yang pertama, saya bacakan dulu, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain diharapkan mendengarkan, menyimak dengan baik. Kemudian Bapak Ibu diberi kesempatan berpendapat setelah dipersilahkan, dan diharapkan berpartisipasi penuh dalam kegiatan virtual. Kemudian mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Nah, yang ketujuh on time, tepat waktu Bapak Ibu. Lalu ini juga penting ya, kamera itu on kecuali sikon tidak memungkinkan. Mungkin jaringannya tidak stabil atau Bapak Ibu dihadapkan pada situasi yang memang tidak memungkinkan untuk on kamera. Bagaimana Bapak Ibu, apakah kesepakatan ini disetujui, mau ditambahkan? Jika memang Bapak Ibu sepakat, boleh klik jempol di fitur Jimit. Kalau memang ada saran, boleh raise hand Bapak Ibu. Oke, sudah ada yang memberi jempol ya, berarti ya. Oke, berarti kita sepakat ya dengan kesepakatan ini. Ya, seiring nanti berjalan waktu ya, terima kasih. Kalau memang nanti ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin dikurangi, kita akan bisa meninjau kembali pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baiklah, berarti ini sudah aman ya. Nah, sekarang terkait refleksi kritis calon guru penggerak. Sebelum kita masuk ke refleksi kritis, kita mengingat-ingat dulu Bapak Ibu di mulai kemarin, apa sih yang Bapak Ibu sudah lakukan di LMS? Ada yang mau berbagi dulu sedikit terkait pengalamannya di LMS mulai kemarin ya? Yang ingin berbagi boleh raise hand. Silahkan Ibu Elda. Ya, baik Ibu, terima kasih. Saya hanya mau berbagi sedikit masalah LMS kemarin. Kemarin itu Bu, perdana ya, bukan perdana sih Bu, tapi lebih ke, ya tepatnya ke perdana Ibu, karena baru mempelajari benar-benar LMS itu seperti apa. Karena teman-teman saya yang CGP yang sebelumnya itu mereka katanya menggunakan SIM PKB. Wow. Jadi saya bilang, aduh
bagaimana saya mau bertanya ini sedangkan saya di LMS. Cuma makin belajar Ibu, makin ada pengetahuan. Contohnya kemarin bagaimana cara mengupload video, sampai saya WA Ibu fasilitator berulang-ulang kemarin. Saya masih bingung sampai saya cari lewat YouTube, bagaimana caranya ini mengupload video. Beberapa teman-teman seangkatan Ibu Saktiani juga saya repotkan kemarin. Aduh Ibu, bagaimana ini tugasnya? Dan bersyukur bahwa teman-teman juga baik, saling memberi masukan, dan saya bersyukur bahwa mudah-mudahan dengan kelompok ini bisa saling berbagi. Itu saja Ibu Sri pengalaman untuk DMS ini. Terima kasih. Ya. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Elda ya. Jadi memang Ibu di LMS sama saya juga Ibu, saya juga baru berhadapan dengan LMSM di PM. Sebenarnya enak ya di PMM, cuman karena ini awal pasti kita juga takut mengotak-atik ya, takut salah pencet, tapi tidak apa-apa Ibu. Anggaplah HP baru ya. Sering waktu nanti lancar. Sepertinya tadi masih ada yang mau berbagi Bu Wilhelmina ya. Iya Bu. Ya, saya ke Ibu Helmina dulu ya. Silakan Ibu. Oh, iya. Iya Bu, terima kasih Bu. Terdengar baik suaranya saya Bu. Ya, ya, jawabnya Bu. Saya sebentar. Oh ya, seperti tadi Ibu Matilda yang katakan bahwa pengalaman pertama menggunakan LMS, terus kemarin saya menemukan hal baru. Awalnya kerja tugasnya itu saya membaca semua modul-modulnya, tapi saya tidak lihat pertanyaannya apa. Jadi saya teteran mengerjakan, saya pikirnya itu ada 3 modul yang pembacaan. Jadi saya itu ternyata pertanyaannya tidak memuat semua itu. Jadi itu pengalaman yang berkesan untuk saya. Jadi saya berpikir untuk kedepannya, bisa dibuka ternyata pertanyaannya nantinya apa. Setelah itu mungkin baru dilihat dulu kembali teks bacaannya. Terus seperti tadi yang Ibu Matilda juga saya juga alami, penguploadan link video yang dari Google Drive. Dan itu Bu, saya mungkin agak telat tadi pagi pukul 8 baru saya bisa memasukkan link di Google di LMS-nya. Dan saya rasa itu adalah pengalaman yang menarik dan ada ilmu yang saya dapatkan tentang guru penggerak ini. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bu Wilhelmina ya. Jadi memang Bapak Ibu ya, sebenarnya di grup penggerak ini banyak yang kita pelajari. Ada hal-hal yang memang tidak ada di silabus, tapi pasti kita pelajari karena itu kebutuhan upload drive, nanti ke depannya membuat video, tapi itu adalah hal yang menarik, nanti Bapak Ibu juga akan enjoy dengan itu. Luar biasa ya usahanya. Mungkin saya terakhir ya ke Ibu Supriana Rauf, nanti Bu Saktiani bisa berbagi di pertanyaan yang lain. Silahkan Bu Supriana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengalaman saya membuka LMS sepertinya bukan untuknya ya pertama kali, tapi kalau untuk di CGP mungkin pertama kalinya, sehingga saya sebenarnya orang yang sangat sulit yang namanya berliterasi, paling malas yang berliterasi paling itu kalau saya membaca ya yang mengimbau-imbau saja yang penting-penting seperti itu. Kebetulan itu kemarin di sekolah sangat sibuk sehingga saya sempat chat fasilitator sampai jam berapa pengertian. Alhamdulillah ya sampai tengah malam. Jadi semalam itu baru saya buka satu persatu, saya baca sekilas secara cepat, tidak menyimak dengan baik. Jadi mungkin kalau ditanya paling secara besarnya lebih dominan ke audio daripada ke visual daripada visual sama audio daripada yang membaca sendiri. Seperti itu. Jadi kemarin semalam itu saya tidak memperhatikan itu bahwasanya ada tanggal yang harus diselesaikan. Tapi saya sudah membuka duluan di tanggal 29 itu. Saya lebih duluan. Jadi nanti saya itu ada virtual yang bergabung
Jadi saya akhirnya sampai lagi di-upload dan ada soal yang harus kayaknya ini enggak sampai di sini. Akhirnya saya upload yang video yang berdurasi tidak sampai. Kebetulan itu ada fasilitator chat tengah malam, jadi saya sempat balas, tapi saya hapus kembali. Saya kirim video saya pikir apakah ini saya video tidak terlihat bagaimana, tapi saya hapus kembali. Hanya seperti itu, saya fasilitator. Tadi baru saya perhatikan Bu, waktu saya buka sebelum Meet, setengah 2 saya buka, ternyata memang baru saya perhatikan bahwa setiap modul itu ada tanggal yang untuk diselesaikan. Saya semalam yang terlalu cepat seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Bu Supriana dan yang lain yang sudah berbagi. Ya jadi memang Bapak Ibu, jadi saat memang saya di chat itu sampai kapan? Sebenarnya setiap ada memang tugas yang punya due date, ada juga yang tidak. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menyelesaikan sesuai jadwal, nanti akan keteteran karena setiap hari kita pindah di alur berikutnya. Jadi makanya setiap hari itu mohon Bapak Ibu meluangkan komitmen awal kita masuk guru penggerak ya, konsekuensinya seperti ini. Mungkin waktu istirahat Ibu, Bapak Ibu harus tersita untuk menyelesaikan tagihan-tagihan di LMS. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, pertama memang banyak hal yang membuat kita terhambat, tapi saya yakin semua Bapak Ibu di sini multitasking ya. Keputusan masuk guru penggerak itu pasti sudah dipikir matang-matang, paham dengan konsekuensi, tapi saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang yang ingin mengembangkan kompetensi dan tidak gentar dengan tantangan-tantangan seperti itu ya. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa untuk semuanya. Baiklah Bapak dan Ibu, itu tadi saya yakin semua punya pengalaman ya tentang awal-awal ini kita bergabung di guru penggerak. Nah, untuk refleksi kritis calon guru penggerak, di sini ada pertanyaan pemantik, ada 4 pertanyaan. Ini juga saya sudah kirimkan melalui surat cinta tadi pagi ya. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Maksudnya ini bagi Bapak dan Ibu setelah mengeksplor di bagian eksplorasi konsep, dari hasil mengeksplor itu, apa yang Bapak Ibu dapatkan makna dari kata menuntun? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Kemudian pertanyaan ketiga, mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Selanjutnya, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Bapak Ibu sebagai pendidik? Nah, untuk pertanyaan refleksi ini kita akan saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menjawab melalui Padlet ya. Saya kirimkan dulu linknya. Oh ya Bu Anita, terkendala di mikrofonnya ya Bu Anita. Boleh Bu Anita kalau terkendala melalui chat saja ya. Komunikasi boleh melalui room chat saja. Nah silakan Bapak Ibu mengelilingi yang ada di room chat. Ini akan terhubung ke Padlet. Kita akan mengisi di sana. Jika ada kendala mengakses Padletnya mohon dikomunikasikan ya. Saya juga buka linknya. Nanti saya akan tampilkan. Bapak Ibu butuh waktu berapa menit ya untuk menyelesaikan ini? Karena nanti kita akan membahas satu persatu apa yang Bapak Ibu tuliskan di setiap pertanyaan yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu ini diketik ya? Iya, sebentar saya tampilkan dulu. Bapak Ibu tambahkan saja klik tanda plus itu. Bentar ya Bapak Ibu ya. Tanda plus ujung kanan ya, Bu? Iya, yang hijau ya. Oh, iya. Klik, boleh tulis nama ya Bapak Ibu, atau biasa juga sih langsung akunnya terbaca.
dan menjawab keempat pertanyaan. Langsung Bentar, saya tampilkan langsung dulu. ngetik saja Bu ya di kolom komentar. Ya langsung saja. Bapak Ibu tinggal ketik poin 1 jawaban pertama dan begitu juga 2, 3, 4. Bu, maaf saya belum. Bentar ya, saya berbagi layar. Nah ini ya Bapak Ibu tinggal mengklik yang tanda hijau ini. Nah diklik saja, nanti boleh tuliskan namanya dulu baru tuliskan jawabannya. Silakan. 5 menit cukup Bapak Ibu untuk menyelesaikan pertanyaan ini? Cukup ya 5 menit. Kalau nomor 1 Bu cukup. 4 nomor ya Ibu ya. Ya artinya silahkan dijawab sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pahami dari hasil mengeksplor modul. Karena di sini tidak ada jawaban yang salah dan benar, tapi benar-benar kita akan saling berbagi pemahaman terkait hasil eksplorasi kita. Saya izin sebentar ya Bapak Ibu ambil air minum. Bapak Ibu boleh ambil air minum ya, boleh sambil minum, tidak apa-apa. Nah benih kecil, udah kecil. Udah kecil mah benih kecil. Sibuk ini. Abe. Aben di mana no?
Bagaimana Bu Anita, bisa mikrofonnya sudah berfungsi enggak? Jadi kalau tidak berfungsi bisa keluar dulu baru masuk kembali Bu Anita. Nanti ada notif itu, allow saja itu untuk mikrofon dengan video. Oh ya, Bu Anita sudah keluar dulu. Ya. Lagi satu orang ya, sepertinya sudah 9 yang mengisi refleksinya. Baiklah, Bapak dan Ibu, kita akan membahas refleksi yang sudah dituliskan pada Padlet ini. Bisa ya kita memulai membahasnya, Bapak Ibu? Apakah masih ada satu orang yang belum selesai? Nanti bisa sambil mengirim. Saya akan memulai dari pengirim yang pertama ya. Baiklah. Kita mulai dari Bu Supriana Rauf. Bu Supriana Rauf sudah menjawab ke 4 pertanyaan pemantik. Kalau begitu, saya memberikan kesempatan dulu ke Ibu Supriana Rauf untuk memaparkan hasil refleksinya dari 4 pertanyaan ini. Silahkan Bu Supriana Rauf. Baik, terima kasih. Hasil refleksi saya ya, soal 4 soal itu, yang pertama, makna menuntun itu menurut saya mengarahkan peserta didik apa yang mereka sukai agar bersemangat dan nyaman dalam belajar. Yang kedua, menurut saya berkewajiban
menjaga dan memelihara sosial budaya yang ada dengan cara melestarikan dan mengembangkan sosial budaya yang baik sebagai daerah dan ciri khas di daerah itu sendiri. Yang ketiga itu agar dapat membentuk pendidikan yang holistik dan relevan dengan kebutuhan anak-anak atau peserta didik. Terus yang terakhir, menurut saya bisa dianggap sebagai pamong yang dapat mendidik sesuai minat dan potensi yang dimiliki anak. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Supriana. Mungkin Bu Supriana agak kesusahan ya karena soalnya ada di bawah. Jadi makna kata menuntun menurut Bu Supriana Rauf itu mengarahkan peserta didik. Jadi mengarahkan peserta didik terhadap apa yang mereka sukai supaya anak-anak itu bersemangat dan nyaman untuk belajar. Kemudian bagaimana Bu Supriana Rauf memaknai kata menuntun dalam konteks sosial budaya di daerahnya, di daerah Makassar mungkin apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya. Jadi jawabannya beliau berkewajiban menjaga dan memelihara sosial budaya yang ada dengan cara menjaga, melestarikan dan mengembangkan sosial budaya yang baik, sosial budaya baik sebagai aset daerah dan ciri khasnya. Pertanyaan ketiga, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat? Ya, saya juga kerepotan ini. Kodrat alam dan kodrat zaman agar dapat membentuk pendidikan yang holistik, relevan dengan kebutuhan anak. Dan terakhir, apa relevansi pemikiran KHD terhadap pendidikan yang berhamba pada murid? Jadi menurut Bu Supriana, beliau sebagai pamong ya, yang dapat mendidik sesuai minat dan potensi yang dimiliki anak. Oke, bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah ada yang ingin memberikan umpan balik terkait apa yang disampaikan oleh Bu Supriana Rauf? Atau kita, oke, boleh ada yang raise hand ya. Ntar saya buka dulu link Jimit. Silakan Ibu Nur Hidayah. Oke, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sedikit tambahan untuk kata menuntun bagi saya ya Bu, bahwa menurut saya untuk kata menuntun itu dimaknai sebagai membimbing, mengarahkan, menasehati, menyemangati, serta memotivasi peserta didik sesuai kodrat yang ada pada dirinya. Kemudian hal ini sesuai dengan semua yang antara yang saya baca di modul yang saya pelajari bahwa peserta didik diharuskan di mana kita di depan kita sebagai guru, di depan memberi contoh, di tengah memberi bimbingan atau mengarahkan, dan di belakang memberi dorongan dan motivasi. Mungkin itu makna kata membimbing bagi saya yang saya pahami. Oke, terima kasih banyak Bu Nur Hidayah. Oh ya, jadi Bu Nur Hidayah fokus ya, mungkin bagus kita ke pertanyaan pertama dulu ya, soalnya ada 4 pertanyaan. Jadi kita saling melengkapi. Bu Nur Hidayah tadi sudah menambahkan untuk kata menuntun, membimbing, memfasilitasi, kita menerapkan tuturi handayani, ingar sasung telodo, ya seperti itu ya Bu Nur Hidayah ya. Oke, terima kasih banyak. Karena ini ada 4 pertanyaan, takutnya kita nanti lupa pertanyaannya jawabannya apa. Baiklah, kita fokus. Terima kasih banyak Bu Nur Hidayah ya. Kita fokus ke pertanyaan pertama dulu. Oke, saya lanjut ke Bu Saktiani, ada tambahan? Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sedikit ingin menambahkan pendapat-pendapat dari teman. Menurut saya menuntun itu mencakup dari yang pertama ya, kita harus berkolaborasi dengan siswa, terus memberikan ruang berpikir kritis, serta melakukan refleksi dengan komunikasi yang kreatif dan inovatif. Jadi sebagai seorang pendidik, menuntun adalah tentang bagaimana kita mampu menjadi pendamping yang menemani peserta didik sampai mencapai tujuan dalam menempuh pendidikan. Seperti itu Bu, sedikit tambahan dari saya. Terima kasih.
Terima kasih banyak Bu Saktiana ya, luar biasa. Saktiani, Bu. Saktiani, ya mohon maaf Bu Saktiani. Saktiani. Ya, jadi Bu Saktiani menambahkan juga untuk menuntun itu batasannya diperluas lagi dari segi kolaborasi, refleksi, menarik ya. Jadi ternyata Bapak dan Ibu dari kata makna menuntun ini banyak hal ternyata yang bisa kita lakukan untuk menuntun peserta didik ya, supaya memang mereka bisa menjadi sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Masih adakah tambahan untuk pertanyaan pertama ini? Oke, untuk sementara cukup ya. Bu Anita, bagaimana Bu Anita? Sudah bisa? Iya Bu, ini saya login pakai HP. Oh iya, pakai HP saja Ibu. Bantu saja satu perangkat lagi kalau memang terkendala untuk di laptop. Iya. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, saya lanjut ya. Nanti untuk sementara kita mengeksplor untuk pertanyaan pertama. Kalau begitu, saya ke Pak Wahyudi. Pak Wahyudi bisa membacakan dulu hasil jawaban dari 4 pertanyaannya. Silakan Pak Wahyudi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut hasil refleksi kritis saya mengenai yang pertama itu apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Jadi menurut saya itu kata menuntun artinya menemani atau mengarahkan peserta didik untuk mencapai tujuannya. Artinya di sini sebagai guru kita harus menjadi fasilitator ya, jadi fasilitator dan dapat berkolaborasi dengan anak didik supaya apa yang menjadi tujuan kita, tujuan anak didik juga bisa tercapai seperti mampu berpikir kritis ya, kreatif dan berkolaboratif ya, seperti itu. Yang kedua, bagaimana sih kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Jadi menurut saya, kata menuntun dalam konteks budaya yaitu mengarahkan peserta didik agar mampu menyucikan diri dan bisa beradaptasi di lingkungan yang baru. Jadi saya contoh misalnya di dalam setiap daerah kan memiliki adat dan budaya masing-masing. Jadi sebagai guru kita menuntun anak-anak bagaimana cara kerjasama yang baik, gotong royong yang baik. Kemudian yang ketiga, mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi menurut saya Ibu, karena perilaku manusia itu sering berubah seiring waktu ya, sering berubah seiring waktu. Jadi pertimbangan kodrat zaman itu perlu dipertimbangkan ya. Karena zaman sekarang itu gampang sekali berubah. Kemudian yang keempat, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Ini menurut saya karena pendidik itu sebagai sumber pengetahuan bagi anak-anak dan pembimbing ya, juga jadi figur untuk membantu siswa mencapai tujuan. Mungkin seperti itu Ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Luar biasa ya Pak Wahyudi. Ya, Jadi ya terima kasih banyak Pak Wahyudi sudah memaparkan 4 poin dari hasil refleksinya terkait kata menuntun, bagaimana kata menuntun dalam konteks budaya, dan seperti apa untuk poin 3 itu, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Baiklah Bapak dan Ibu, kita mengulas lagi. Saya kira untuk kata menuntun memang banyak makna. Jadi intinya bagaimana kita mengarahkan, menuntun anak-anak bukan dituntut ya, tapi bagaimana mengarahkan mereka, bagaimana mengarahkan anak-anak supaya mereka bisa menjadi pembelajar, supaya mereka bisa mengembangkan bakatnya, mengembangkan karakternya. Luar biasa Bapak dan Ibu. Baiklah, kalau begitu kita fokus ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana kata menuntun ini menarik ya, kita maknai dalam konteks sosial budaya di daerah. Mungkin di daerah Makassar banyak sekali
konteks budaya ya yang bisa kita implementasikan kata menuntun ini. Kalau menurut Pak Wahyudi, kata menuntun dalam konteks budaya yang mengarahkan peserta didik agar mampu menyelesaikan diri dan bisa beradaptasi di lingkungan yang baru. Saya kira ini menarik ya, bagaimana peserta didik itu diberi kemampuan untuk bertahan hidup ya, seperti itu, beradaptasi dengan lingkungan, menyelesaikan diri. Bapak Ibu ingin memberikan umpan balik atau memberikan tambahan terkait pertanyaan yang kedua? Silahkan raise hand Bapak Ibu. Ibu Widyawati, silahkan Bu Widya. Baik Ibu, terima kasih. Saya akan memberikan tambahan apa yang disampaikan Pak Wahyudi tadi. Saya kira sangat menarik, yaitu makna kata menuntun dalam sosial budaya yang ada di daerah kita masing-masing. Saya kira apa yang disampaikan Pak Wahyudi tadi sangat menarik, yaitu bagaimana menuntun, membimbing anak-anak kita beradaptasi dengan lingkungan baru mereka atau beradaptasi dengan sosial budaya yang ada di sekitar mereka. Nah, di sini khusus untuk kita yang berdomisili di Makassar atau di Bugis Makassar, contoh kecilnya adalah mungkin kita memudayakan kata tabe. Jadi kita menuntun anak-anak kita bagaimana mereka beretika, menggunakan kata tabe itu dalam kehidupan sehari-harinya sehingga kearifan lokal kita tidak hilang, yaitu penggunaan kata-kata seperti ini menjadikan mereka bisa menggunakan bahasa yang sopan dan santun dan bisa berkomunikasi yang baik dengan teman, begitu pula dengan guru-gurunya. Demikian Bu untuk sementara. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Widyawati, luar biasa ya. Jadi Bu Widya juga memperkuat bahwa bagaimana terutama konteks budaya kita ya, budaya Bugis Makassar, anak-anak memang perlu kita tuntun. Anak-anak perlu kita ajarkan, perlu kita perkenalkan sosial budaya. Oh, di daerah Bugis, daerah Makassar ada budaya tabe. Nah, gunanya seperti ini. Supaya mereka menghargai nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya yang ada di dalam masyarakat. Luar biasa Ibu, terima kasih untuk tambahannya dan umpan baliknya. Saya ke Ibu Niswa, silakan Bu Niswa. Terima kasih kesempatannya Ibu. Sedikit menambahkan dari Ibu Widyawati tadi sudah sangat luar biasa memberikan contoh yang memang terjadi di daerah Bugis Makassar. Saya memberikan mengenai pertanyaan yang kedua ini, bagaimana konteks menuntun itu dikaitkan dengan sosial budaya kita. Sebagai seorang pendidik, kita sebaiknya tidak menyuruh anak-anak untuk contoh tadi budaya mapatabe, salam, itu kita tidak bisa langsung menyuruh anak-anak seperti itu, tapi memulai dari diri kita sendiri sebagai guru. Dan bagaimana cara kita memperlihatkan kepada anak-anak budaya tabe itu seperti apa, budaya masuk ke dalam kelas itu sebaiknya diucapkan dengan salam, jangan langsung tiba-tiba masuk di kelas saja tanpa memberikan salam. Itu kan salah satu ciri kita untuk masuk ke ruangan seseorang, seperti itu Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Niswa, menarik ya Bu Niswa menambahkan intinya kita sebagai teladan ya Bu ya. Jadi ternyata menuntun itu walaupun kita tidak menyuruh anak-anak tabe gitu kalau lewat, ternyata dengan kita mencontohkan, memberikan teladan, anak-anak belajar dari situ, kita sebagai role model. Terima kasih banyak Bu Niswa ya, luar biasa. Saya mau dengar dulu suaranya Bu Anita yang dari tadi terkendala mikrofonnya. Silakan Bu Anita. Iya. Halo. Yang laptop boleh di-mute, yang laptopnya di-mute. Dikecilkan suara laptopnya. Suara laptopnya boleh dikecilkan. Ya. Oke, Bu Anita. Sudah. Ya. Terima kasih.
Saya sudah mendengar jawaban dari 3 teman tadi, luar biasa semua jawabannya. Sama seperti jawaban saya, kata menuntun itu dalam konteks budaya, sosial budaya itu kurang lebih seperti menanamkan budaya positif kepada anak didik kita. Seperti yang dikatakan Bu Niswa tadi, kita tidak bisa menyuruh, tapi kita yang memberi contoh terlebih dahulu kepada anak-anak bahwa budaya-budaya positif yang ingin kita tanamkan itu kita memberikan contoh dahulu, seperti itu, Bu. Saya terima kasih banyak Bu Anita. Jadi menarik ya, kata menuntun, salah satu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, satu kata saja tapi maknanya yang begitu luar biasa. Banyak hal yang bisa kita eksplor dari kata menuntun ini, terutama dalam seperti yang dikatakan Bu Anita, disiplin positif ya, memunculkan karakter-karakter itu secara intrinsik pada diri peserta didik. Terima kasih Bu Anita, Bu Niswa, Bu Widya atas pendapatnya. Terima kasih juga untuk Pak Wahyudi. Oke Bapak Ibu, kita mendengarkan juga teman-teman yang lain ya. Saya pindah dulu ke Bu Niswa ini. Bu Niswa, boleh Bu Niswa memaparkan jawaban refleksinya dari pertanyaan 1 hingga 4. Silahkan Bu Niswa. Terima kasih kesempatannya Ibu. Refleksi yang saya lakukan di pertanyaan nomor 1, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya, dan apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Kata menuntun dalam konteks budaya, sosial budaya di daerah bisa dimaknai sebagai suatu usaha membawa seseorang kepada suatu hal yang baik untuk hidup di masyarakat. Contohnya saja, kita sebagai guru, sebagai teladan memberikan contoh langsung kepada siswa, yaitu contohnya ketika berbicara di dalam kelas, bagaimana caranya bersosialisasi dengan anak-anak, dan toleransi menghargai orang di sekitarnya. Lalu pertanyaan ketiga yaitu, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Menurut pemahaman saya dari hasil membaca di page berapa saya lupa, maksud dari kodrat alam adalah anak yang tinggal di pegunungan tentu saja akan berbeda perlakuan pendidikannya dengan anak yang tinggal di pesisir pantai. Lalu dari hasil menonton video tentang pendidikan zaman kolonial, tentu saja pada zaman kolonial pembelajaran yang diberikan itu hanya berpusat kepada membaca, menulis, dan menghitung. Nah, kalau kita tarik ke zaman sekarang, kalau 3 hal tersebut hanya itu saja yang diberikan pembelajaran kepada siswa, tentu perkembangan skill siswa itu akan tidak terasah. Apalagi dengan tuntutan zaman sekarang yang memang kemajuan teknologi itu memang sangat pesat, sehingga kalau pembelajaran menghitung, membaca, dan menulis saja yang diberikan kepada siswa itu akan sangat tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu pertanyaan keempat, apa relevansi pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Peran saya sebagai pendidik yaitu harus bisa memberikan kepada peserta didik kesempatan yang sama, tidak memihak siapa yang lebih cerdas, siapa yang lebih pintar, ataupun anak yang kurang kemampuannya, dan fasilitas mereka dalam mencapai tujuan pembelajarannya itu harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan si anak tersebut. Cukup sekian Ibu. Terima kasih banyak Bu Niswa ya, menarik sekali ya. Bu Niswa juga sudah mempertegas
di poin 2 makna kata menuntun, ya memang guru memang layaknya memang mencontohkan seperti apa hal-hal baik pada peserta didik. Itu juga merupakan salah satu cara untuk menuntun mereka. Baiklah Bu Niswa dan Bapak Ibu yang lain, kita dengarkan juga dulu Ibu Wilhelmina ya, jawaban dari refleksinya, kemudian nanti kita akan fokus ke poin 3. Silakan Bu Wilhelmina. Ya, baik Bu, terima kasih. Menurut saya makna menuntun dalam proses pendidikan bagi saya yaitu saya bertugas dan berkewajiban untuk menuntun atau mengarahkan anak-anak didik ke arah yang lebih baik dengan cara mengarahkan, menasehati, dan memberikan teladan. Untuk pertanyaan kedua, makna kata menuntun dalam konteks sosial budaya yaitu saya mengarahkan atau menuntun dalam konteks sosial budaya di mana saat ini dengan perkembangan zaman, khususnya perkembangan alat komunikasi dan teknologi, apalagi kita di lingkungan Kota Makassar di mana semua anak-anak sudah dilengkapi dengan alat komunikasi gadget oleh sebagian besar orang tua, dan itu menjadi budaya baru bagi anak-anak didik. Berkewajiban untuk penggunaan gadget tersebut yang positif. Terus yang ketiga, karena maksud dari kodrat alam yaitu kenapa pendidikan anak dikaitkan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, karena dengan kodrat alam kita bisa mengetahui potensi atau yang dapat dikembangkan tanpa membatasi kemampuan setiap orang, dan kita juga sesuai kodrat sama yang dihadapi saat ini sehingga semuanya dapat berjalan seimbang. Jadi disesuaikan dengan kemampuan anak dan perkembangan zaman yang dihadapi oleh peserta didik tersebut. Yang keempat, pendidikan berhamba pada anak, artinya sebagai pendidik saya harus berpihak kepada anak, memahami dan memenuhi kebutuhan tadi tersebut. Jadi apa yang dia butuhkan, dia memiliki potensi itu bisa dikembangkan dan diarahkan untuk menjadi hal-hal yang lebih baik lagi. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih banyak Bu Wilhelmina ya. Jadi Bu Wilhelmina juga sudah menjelaskan ya secara detail menurut pemahamannya. Tadi di situ juga menyinggung bahwa anak-anak sekarang memang zamannya sudah berbeda, mereka itu berada di dunia digital. Nah, di sini juga kita punya peran untuk menuntun mereka. Luar biasa Ibu. Terima kasih banyak. Nanti kita akan diskusi ya. Saya ke mohon maaf, boleh dikonfirmasi, diklarifikasi dulu. Ini tulisan siapa ya? Yang tidak ada namanya. Ini Ibu bisa dilihat di layar ya. Menurut saya menuntun memiliki makna membimbing, mengarahkan. Maaf Ibu, maaf. Ibu Nur Ibu Hidayah. Nur, ya. Ibu siapa? Ibu Nur Hidayah Ibu. Maaf. Oh, Bu Nur Hidayah. Oh iya, Bu Nur Hidayah tadi sudah menambahkan. Boleh Bu Nur Hidayah membacakan kembali apa yang sudah dituliskan? Silakan. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang katakan tadi bahwa menuntun menurut saya yaitu dimaknai dengan kata membimbing, mengarahkan, menasehati, menyemangati, memotivasi semua kodrat yang baik pada anak. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana menuntun itu sesuai dengan sosial budaya, yaitu dengan kita memberi menjadi teladan kepada siswa, menjadi contoh yang baik kepada siswa tanpa kita harus menyuruh berkata-kata yang panjang lebar. Kita harus memberi contoh yang baik kepada siswa sehingga siswa dapat melihat bahwa oh ternyata guruku begini, misalnya seperti yang dikatakan tadi bapak-bapak ibu guru bahwa ada kata tabe, ada kata minta tolong, memberikan salam, itu yang harus kita biasakan kepada siswa sehingga siswa menjadi terbiasa
sehingga itu bisa menjadi tertanam kepada siswa sehingga menjadi karakter siswa tersendiri, sehingga dapat membentuk karakter siswa yang baik. Nah, yang kemudian yang ketiga, kenapa kita harus mengikuti perkembangan zaman? Karena seperti yang kita ketahui bahwa zaman akan terus berkembang, dan bertumbuh, dan kita sebagai manusia akan terus mengalami proses pembelajaran seumur hidupnya. Nah, yang keempat itu relevansi yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara yang biasa saya lakukan. Mungkin yang pertama yaitu melakukan penanaman profil Pancasila. Kemudian kedua, lakukan pendidikan yang memerdekakan siswa. Dan yang ketiga, pendidikan berdiferensiasi di mana berpusat pada siswa, dan yang keempat, pendidikan berkarakter. Ini tuh Ibu. Oke, terima kasih banyak Bu Nur Hidayah, luar biasa ya. Jadi melihat dari pemahamannya Ibu ya, Ibu sudah bisa mengaitkan tidak hanya filosofi KHD ya, sudah banyak konsep-konsep dalam rangka untuk pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Kita akan membahas lebih lanjut lagi. Saya memberikan kesempatan dulu karena mengingat waktu 15. Kita berakhir di 15.30 ya Bapak Ibu. Saya beri kesempatan dulu ke Ibu Anita untuk membacakan hasil refleksinya. Nanti kita akan diskusi lagi untuk poin 3 dan 4 setelah semua selesai membacakan. Silakan Bu Anita. Terima kasih. Yang pertama adalah makna kata menuntun menurut saya yaitu mengarahkan, memandu, membimbing peserta didik mengeluarkan seluruh potensi terbaik dari dirinya. Yang kedua adalah makna kata menuntun yaitu dalam konteks budaya seperti yang saya katakan tadi yaitu menanamkan budaya positif pada peserta didik. Dan yang ketiga, mengapa perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena kita memberikan pendidikan yang tidak hanya secara pengetahuan, tapi bagaimana kita mengembangkan potensi peserta didik kita itu secara menyeluruh, baik dari segi keterampilan, emosional, dan lain-lain. Dan kenapa harus sesuai dengan kodrat zaman? Karena kita harus mengikuti pendidikan itu kita harus mengikuti perkembangan zaman. Seperti saat ini kita banyak menggunakan IT, kita bisa menggunakannya dalam pembelajaran seperti membuat LKPD di Canva sehingga anak didik atau peserta didik kita itu lebih menyenangi pembelajarannya. Yang keempat, apa rasa penghargaan guru kepada murid? Yang keempat itu adalah kata menghamba kepada peserta didik, yaitu rasa penghargaan guru kepada murid bahwa setiap murid itu sudah memiliki kodrat bawaan. Bagaimana kita sebagai pendidik menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik, menyenangkan tapi tetap ada aturannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Anita, menarik ya, terutama tadi untuk di kodrat alam dan kodrat zaman. Ya mau tidak mau guru itu mesti memasuki ya, kita dituntut juga untuk masuk ke zamannya anak-anak. Mau tidak mau kita harus belajar IT, mengikuti perkembangan seperti apa dunia anak-anak kita sekarang. Luar biasa Bu Anita, terima kasih banyak. Saya lanjut ke Ibu Widyawati, silakan Bu Widya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Di sini saya langsung ke nomor 1, yaitu bagaimana kata menuntun, bagaimana makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Nah, kata menuntun di sini adalah mungkin sudah disampaikan tadi dengan teman-teman. Kata menuntun bagi saya adalah bagaimana kita membimbing, mengarahkan
potensi-potensi yang dimiliki oleh anak kita untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Kemudian disinilah kita sebagai seorang pendidik kita menjadi public figure atau menjadi teladan bagi mereka supaya apa yang menjadi potensi atau bakat yang mereka punya dapat dikembangkan sesuai dengan potensinya dengan cara bagaimana kita menuntunnya dalam pendidikan di sekolah. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua adalah bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya untuk mewujudkan pendidikan yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Di sini kata menuntun seperti yang kita tadi telah bahas di pertanyaan nomor 2, kata menuntun bila dimaknai dan dikaitkan dengan sosial budaya yang ada di daerah kita masing-masing, itu sangat berperan penting karena kenapa? Tadi contohnya dalam penggunaan KB seumpamanya. Jadi di sini kita dituntut sebagai seorang pendidik untuk menggunakan kata-kata yang dapat dicontohi atau diteladani oleh siswa kita, seumpama kata tabe, mengucapkan terima kasih, kemudian mengucapkan minta tolong. Itu semua kata-kata yang bijak atau kata-kata yang sopan yang seharusnya kita selalu ucapkan sehingga peserta didik bisa menciplak atau meneladani apa yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan zaman, yaitu mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, sangat luar biasa tadi yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang telah mengungkapkan pendapatnya semua tentang mengapa dikaitkan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Otomatis dikaitkan karena kenapa? Kita tumbuh dan kembang di zaman yang selalu berkembang atau selalu maju. Seperti yang kami tonton di video, di zaman kolonial, di situ otomatis zaman dengan sekarang sudah sangat berbeda. Pendidikan yang kita berikan di zaman dahulu atau di era kita waktu dulu, di era zaman 2000-an, itu tidak akan mungkin sama dengan pendidikan yang akan kita berikan seperti abad ke-21 seperti sekarang ini, yaitu di mana kita sudah mengenyam atau berada pada era digital, di mana para peserta didik kita itu sudah sangat mudah untuk mengakses internet, mengakses pengaruh-pengaruh asing yang masuk di wilayah kita atau di sosial budaya kita. Sehingga disinilah peran kita sebagai seorang pendidik, bagaimana kita mengadopsi ilmu-ilmu atau pendidikan dari luar negeri atau dari negara asing, tetapi kita jangan lupa untuk memfilter hal-hal yang tidak sesuai dengan sosial budaya kita sebagai masyarakat Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berhamba pada anak. Nah, kata hamba di sini bukan artinya kita membudakkan diri dengan siswa atau menganggap peserta didik itu sebagai ratu atau raja di mata kita, tetapi di sini pendidikan kita harusnya berorientasi kepada mereka atau kepada peserta didik. Peserta didiklah yang menjadi tujuan utama kita. Jadi bagaimana kita menghamba sama mereka, bagaimana kita memberikan pelayanan prima atau pelayanan terbaik kita kepada mereka sehingga mereka tumbuh menjadi manusia yang cerdas, manusia yang berbudi pekerti baik, yang bisa berguna buat bangsa dan negara, kemudian bisa berguna atau bermanfaat buat dirinya sendiri dan untuk orang lain. Demikian pendapat saya, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Widiawati. Boleh minum ya Bu Widya? Ya, menarik ya. Terus tadi benar sekali ya Bapak Ibu. Sebenarnya zaman sekarang itu anak-anak mudah sekali mengakses ilmu pengetahuan. Tapi peran guru itu memang tidak akan pernah diganti.
digantikan oleh teknologi canggih apapun ya, karena di sinilah peran kita menuntun mereka, menuntun karakter mereka ya, bagaimana memfilter budaya-budaya dari luar, mana yang bisa diserap, mana yang tidak boleh. Jadi itu peran dari guru luar biasa Bu Widya ya. Saya lanjut ke Ibu Halimatus Sadia. Silakan Bu Halimah. Ya, terima kasih banyak Bu. Baiklah, yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi saya? Menurut saya, makna kata menuntun dalam proses pendidikan adalah di mana kita sebagai pendidik harus senantiasa mengarahkan dan juga mendampingi anak-anak dalam proses belajar. Jadi di samping kita mengarahkan, kita harus juga senantiasa mendampingi anak-anak kita. Terus yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Apa yang saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Kata menuntun dalam konteks sosial budaya bisa dimaknai sebagai suatu usaha membawa sesuatu hal yang baik bagi orang lain, dan adapun yang akan saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks budaya sosial adalah saya akan memberikan contoh yang baik kepada peserta didik saya. Yang ketiga, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman agar kita dapat membentuk pendidikan yang relevan dengan kebutuhan anak-anak. Keempat, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik adalah saya sebagai pendamping yang selalu senantiasa membimbing dan mengarahkan pada setiap proses pembelajaran. Saya rasa hanya itu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Halimatus Sadia. Menarik ya, terutama untuk menuntun dalam konteks sosial budaya, seperti yang rekan-rekan yang lain juga sampaikan, kita jadi teladan, kita menanamkan kebiasaan. Sekolah-sekolah kan gencar-gencarnya menanamkan kebiasaan karakter. Itu juga upaya menuntun yang dilakukan oleh lingkungan sekolah. Terima kasih Ibu, luar biasa Bapak dan Ibu. Masih ada satu ya, Ibu Matelda. Silahkan Bu Matelda. Ya, baik Ibu, saya akan memaparkan hasil refleksi pada hari ini. Langsung saja yang pertama, makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya itu sudah disampaikan tadi beberapa Bapak Ibu guru. Menurut saya itu kita harus membimbing, mengarahkan, menasehati, menyemangati, memotivasi, bahkan mendukung dan memberi dorongan kepada anak-anak sesuai dengan kodrat yang ada pada diri peserta didik. Ya, jadi kita sebagai pendidik bukan hanya kita sebagai yang harus dipatuhi, tetapi kita memberikan kebebasan kepada anak didik, hanya mengarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, kata menuntun. Kata menuntun yang saya maknai di sini mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah. Menurut saya adalah saya sebagai pendidik ya harus berusaha yang pertama itu membentuk karakter siswa, baik dalam hal keteladanan, sikap dan contoh yang baik. Tadi ada ibu guru yang memberikan contoh bahwa anak yang berada di pegunungan dengan anak yang berada di pesisir pantai itu sangat berbeda, dan itu saya setuju dengan itu karena kodrat alam itu sangat mempengaruhi karakter peserta didik ya anak didik kita. Sebagai contoh, sikap bertanggung jawab, rajin, jujur ataupun malas itu sudah ada dalam kodrat alam peserta didik. Jadi sudah berbaur dalam diri anak-anak kita, sehingga kita sebagai pendidik itu ya harus memperhatikan kodrat alam dari seorang anak. Kita tidak dapat memaksakan atau menghapus kodrat alam seorang anak, tetapi kita sebagai pendidik bertujuan untuk hanya untuk memoles atau memperbaiki kodrat alam anak itu sendiri menjadi hal-hal yang positif untuk menjadi yang lebih baik. Ya, itu ya yang menurut saya. Kemudian yang ketiga,
dalam pendidikan harus apa tadi judulnya nomor 3, mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Sudah saya sampaikan tadi bahwa kodrat alam itu kita tidak harus memaksakan karakter siswa atau anak didik kita, tetapi kita hanya memoles atau mengarahkan menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kodrat zaman, memang kita harus mengikuti perkembangan zaman, khususnya saat ini dalam kurikulum Merdeka memang dalam pembelajaran itu kita dituntut untuk memang memahami kemajuan teknologi dalam pembelajaran. Jadi kita tidak boleh ketinggalan zaman, perkembangan zaman teknologi untuk menjadi guru yang maju. Kemudian yang keempat, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhampa pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Ya, jawaban saya di sini ya, yang pertama itu kita harus penanaman profil pelajar Pancasila, ya, tentang berpikir kritis, kreatif, ya itu semua ya. Kemudian pendidikan yang memerdekakan siswa, kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi. Ada tadi beberapa ibu guru yang saya sepemahaman dengan ibu guru yang hebat. Kemudian pendidikan yang berkarakter, karena percuma kita sebagai pendidik kalau hanya fokus kepada karakter di sekolah, ya, tetapi tidak membimbing dengan baik bagaimana anak-anak kita bertumbuh dalam konteks kodrat alamnya tadi. Itu yang saya maksud. Ya, terima kasih Bu, demikian penjelasan saya. Terima kasih banyak Bu Elda ya, luar biasa ya, cukup panjang dan memang seperti itu, terutama ini untuk relevansi pemikiran KHD berhamba pada anak. Ini satu kalimat yang banyak makna ya, seperti tadi bukannya kita diperbudak, tapi kalau menurut Bu Elda, bagaimana pendidik itu menanamkan akan bermuara ke profil pelajar Pancasila. Luar biasa Ibu Elda. Terakhir, mohon maaf, ini tulisan siapa ya Bapak Ibu? Satu lagi memang sepertinya. Yang belum, Ibu Saktiani sudah ya? Belum. Oh, berarti ini tulisannya Ibu ya? Kayaknya deh, Bu. Oh, iya. Ya, Bu. Silahkan dikenali tulisannya, Bu. Boleh, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Dimulai dari pertanyaan pertama tadi, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak? Saya rasa tadi ini sudah dijelaskan panjang lebar, tetapi saya akan memberikan pendapat sedikit bahwa menuntun itu adalah menjadi pendamping yang menemani peserta didik ya, sampai dia mencapai pendidikan yang bagus atau mencapai tujuan yang baik. Terus bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Nah, jadi kata menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah itu bisa dimaknai sebagai suatu usaha membawa seseorang kepada suatu hal yang baik. Seperti tadi dijelaskan kepada teman-teman bahwa ya, seperti budaya tabe ya. Jadi tidak semerta-merta itu kita mengajarkan memberitahukan ke peserta didik bahwa kita harus memberi tabe, memberi salam kepada anak didik, dia langsung menjalankan itu, tetapi kita harus melakukan berulang-ulang atau menyampaikan berulang-ulang kepada peserta didik. Karena jujur saja Bu, mendidik anak zaman sekarang dengan zaman dulu itu lebih susah zaman sekarang Bu. Jadi memang betul-betul kita harus yang pertama kita tanamkan kepada peserta didik itu kita harus bagaimana merubah karakter dia menjadi pribadi yang lebih baik. Terus yang ketiga, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman?
di mana Bu di sini kita lihat bahwa pendidikan anak yang baik itu memang perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman karena kedua kodrat ini memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan dan pembentukan karakter anak. Nah, kita lihat dari kodrat alam berarti mencakup pemahaman tentang sifat-sifat dasar manusia serta hubungannya dengan lingkungan dan alam semesta. Jadi memahami kodrat alam membantu anak memahami nilai-nilai mendasar seperti empati, rasa hormat terhadap alam dan makhluk hidup serta rasa syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada Tuhan. Sementara kodrat zaman merujuk pada kita harus memberikan tuntutan atau tantangan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dan teknologi pada masa tertentu. Jadi pendidikan anak perlu mengikuti perkembangan zaman agar anak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Karena mendidik anak ibu tuh zaman sekarang berbeda. Kita tidak bisa mendidik anak zaman sekarang kita gunakan pada zaman-zaman dulu kita mendidik anak secara keras. Kalau sekarang Bu, kalau anak-anak itu kita kerasi malah dia semakin jadi seperti itu yang terjadi di sekolah saya Bu, dan saya amati di sekolah saya, semakin anak itu dikerasi, semakin anak itu menjadi-jadi. Bahkan pernah saya mendengar, saya curhat sedikit ini Bu, saya pernah mendengar siswa saya mengatakan bahwa katanya itu sekarang itu larangan adalah perintah. Jadi kalau dia dilarang berarti dia melakukan hal-hal yang baik itu. Berarti artinya di sini memang kita harus mendidik anak itu sesuai dengan zamannya seperti itu, Bu. Terus yang keempat, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Jadi saya di sini menyadari bahwa pendidikan itu Bu, bukan hanya tentang mengasah kemampuan atau pemahaman intelektual semata, akan tetapi juga membentuk karakter dan moral yang pokok untuk anak-anak. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu siapa itu saya lupa tadi, bahwa kita memang itu bukan menghamba kepada anak, tetapi bagaimana kita menyampaikan kepada peserta didik, memberikan pemahaman peserta didik tentang karakter-karakter yang baik yang harus kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Demikian Bu, sedikit pemahaman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Saktiani ya. Jadi luar biasa pembahasannya. Menarik sekali ya. Katanya Bu Saktiani, anak zaman sekarang itu beda dengan anak zaman dulu. Jadi sekarang mungkin sudah tidak layak kita mengatakan anak-anak dulu saya waktu sekolah begini, dulu betul Bu. Betul sekali Bu. Betul Bu ya. Oke, terima kasih banyak Bu. Jadi kita memang seorang guru terus belajar ya Bapak Ibu, seperti tadi yang disampaikan di poin 4 Bu Saktiani, bahwa berhamba pada anak ya, sediakan layanan pendidikan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Jadi setiap anak, tentu Bapak Ibu yang mengajar di SD kelas rendah, kelas tinggi, yang di SMP, di SMA, tentu memiliki perlakuan yang berbeda ya. Saya terus terang jujur Bapak Ibu, saya guru SMP, saat harus mengajar anak SD, saya sedikit kewalahan ya, karena saya tidak memahami karakter mereka. Saya sudah terbiasa dengan peserta didik di fase-fase D, jadi seperti itu. Baiklah Bapak dan Ibu, mohon maaf kita sudah molor ini 15.37 ya, karena luar biasa tentang refleksi kita. Tadi di poin 3, ini yang perlu kita ulas sedikit ya. Mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan setelah melihat alasan Bapak dan Ibu, saya bisa menyimpulkan Bapak Ibu punya alasan mengapa kodrat alam dan zaman itu perlu kita pertimbangkan, terutama dalam pendidikan murid. Banyak hal yang menjadi alasannya yang Bapak Ibu paparkan, dan itu memang benar Bapak Ibu, kodrat alam dan kodrat zaman tidak bisa kita abaikan. Ya, zaman sekolah kita dulu memang beda dengan zaman anak-anak sekarang, itu kenyataannya yang harus kita terima. Tidak usahlah kita selalu flashback ke belakang ya.
Dan relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak, ini juga menarik sekali. Berhamba pada anak, banyak hal yang memang kita harus pahami tentang anak didik kita. Kita tidak hanya terfokus pada konten materi ya Bapak dan Ibu. Ya, konten materi itu anak-anak bisa akses di mana saja. Ada Google, ada ChatGPT. Tapi untuk karakter mereka, jangan bosan-bosan untuk tabe-tabe ki, ada guru tak diingatkan terus anak-anak. Karena hal-hal yang seperti itu mungkin yang memang selalu kita ingat, kita bawa mungkin sampai tua ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Luar biasa ya, menarik sekali diskusi kita pada siang, sudah sore ini Bapak Ibu. Baiklah, saya lanjut ya, kita lanjut untuk kegiatan kita. Menarik sekali refleksi Bapak Ibu, semakin diperkuat dari hasil diskusi hari ini. Saya lanjut share screen. Yang terakhir ya. Bentar ya Bapak Ibu. Saya lanjut ke PPT ya Bapak Ibu. Insya Allah besok itu kita akan ruang kolaborasi. Waktunya itu lebih lama dari ini Bapak Ibu ya. Besok itu kita 3 jam pelajaran, jadi 2 jam 15 menit. Nanti kita akan menyepakati bagaimana teknisnya. Oke. Ya, saya lanjutkan sedikit pembahasan terkait kegiatan kita hari ini. Jadi ini secara garis besar saya menampilkan ini mind mapping dari substansi modul 1.1. Mungkin Bapak Ibu sudah mengotak-atik ya, seperti Ibu siapa tadi sudah mengotak-atik LMS. Oh ternyata ini ada jadwalnya. Tidak apa-apa Bapak Ibu, silahkan sambil mengeksplor materi, Bapak Ibu bisa membuka-buka menu-menu yang ada di LMS Bapak Ibu. Karena setiap hari itu kita ada alur yang berbeda-beda. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mendapatkan jadwal ya dari penyelenggara, tapi nanti saya akan berikan juga jadwal khusus untuk modul 1.1. Jadi pada modul 1.1 itu kita fokus pada refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Bagaimana interpretasinya, ini tadi yang kita bahas kodrat alam dan kodrat saman, kemudian dasar pendidikan menuntun, ini juga Bapak Ibu sudah bahas. Potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial dan masa kini, saya juga sudah membaca pada jawaban Bapak Ibu di eksplorasi ya, untuk setelah menonton video. Hal menarik apa? Jadi setiap Bapak Ibu memiliki hal menarik yang berbeda-beda setelah menonton video. Ada yang meninjau dari zaman kolonialnya, ada yang meninjau dari taman siswa, ada yang meninjau dari motivasinya. Jadi luar biasa ya Bapak. Kemudian merangkap pemikiran KHD. Baiklah Bapak dan Ibu, saya kira tadi kita sudah berdiskusi dan tanya jawab ya. Tapi untuk sesi ini, sebelum kita mengakhiri kegiatan, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu jika masih ada hal yang ingin disampaikan, ingin dipertanyakan atau ingin diperkuat, boleh sebelum kita di akhir sesi untuk forum diskusi di sore hari ini. Ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Boleh raise hand. Oh, Bu Anita, silahkan Bu Anita. Ada kendala Bu Anita? Silahkan. Ya, silahkan. Dari saya cukup Bu, tidak ada. Oh iya, baiklah. Berarti cukup ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah lelah ya. Oke. Jadi untuk kegiatan kita hari ini saya kira cukup luar biasa untuk Bapak dan Ibu, dan kita sudah molor ini. Mohon maaf kita lewat 13 menit. Jadi semoga dengan forum diskusi ini semakin menambah pemahaman kita terkait belajar Dewantara. Bapak dan Ibu, besok insya Allah kita akan ruang kolaborasi. Ini ruang kolaborasi itu nanti 2 hari ya Bapak Ibu. Jadi sesi besok itu untuk diskusi dan untuk sesi presentasi hari Senin. Di jadwal itu hari Senin. Nah,
Bapak Ibu, untuk jam-jam 2 siang seperti ada kendala untuk virtual atau bagaimana? Ada saran? Ibu Saktiani. Baik Bu, bagusnya mungkin dilaksanakan jam 2 saja Bu, karena kebetulan besok di sekolah saya itu pembagian rapor Bu. Rapor peserta didik. Jam berapa Bu? Jam berapa? Jam 8 sampai jam 10 Bu. Pagi ya? Iya pagi. Iya pagi Bu, sama semua SMA juga. Oh, penerimaan rapor pagi. Iya Bu, sampai jam 10, jam 8 sampai jam 10. Dan memang Bapak Ibu pelaksanaan rukol itu kami dari fasilitator ya memang sudah dibekali untuk pagi itu kita menghindari pelaksanaan rukol. Bukannya selalu saya menawarkan siang atau malam. Ya, kalau apakah di jam 2, apakah Bapak Ibu mau mulai jam 2 atau mau mulai lebih awal dari jam 2? Jam 2 saja Jam Bu, 2 saja. soalnya kita Iya. habis sholat lanjut diskusi. Oh iya. Tapi Karena itu kan mau sholat mau makan ya. Iya, silahkan. Di sekolah saya itu sampai malah jam 2:30, jam 2 lewat itu penerimaan rapor karena kebetulan ada kegiatan di sekolah. Jadi mungkin tapi tidak apa-apa saya izin sebentar kalau jam 2 dimulai. Ya. Izin saja Bu. Kalau jam Tetap 2, jam 2 saja. ya. Jam 2 berarti kita jam 4.15 karena 3 JP, Bu. Ya, 3 jam. Kita 135 menit. Cuman kalau pengalaman, kalau malam itu saya juga pernah rukol malam, kasihan ibu-ibu ini. Kita malam itu sibuk, Belum yang ada anak kecilnya. Wah, betul kasihan. Soalnya hal genting betul. Urus suami. Ya, jadi untuk sementara insya Allah jadwalnya saya akan lempar kembali di grup Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak, luar biasa perjumpaan kita. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu dari Makassar ya. Artinya saya juga sebenarnya nervous ya, aduh dapat CGP dari Makassar, kita ini dari Kampung Ibu. Jadi tapi namanya belajar, saya juga belajar ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak, luar biasa. Insya Allah jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu, jika ada hal boleh komunikasikan di grup. Di grup itu ada adminnya, ada Ibu Eka, di room ini juga ada Ibu Eka yang senantiasa bersama kita. Ada permasalahan, boleh dilempar di grup, boleh juga japri Bapak Ibu. Baiklah, mungkin cukup untuk kegiatan kita hari ini, karena ini juga sudah menjelang sholat asar. Terima kasih banyak Ibu. Kita foto-foto dulu ya. Ya, dokumentasi. Foto-foto dulu. Boleh bergaya Bapak Ibu, nanti saya yang foto. Salam literasi. Oh, salam literasi boleh. Cuman saya pakai tangan ini ya. Oke, siap-siap Ibu, Bapak, Pak Wahyudi kagak sendiri. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Tahan ya, sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya ini. Oke, terima kasih banyak atas kebersamaan-nya dan semuanya aktif ya, luar biasa. Insya Allah kita bertemu besok, beristirahat. Sekian, mohon maaf jika ada keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu boleh live ya dari Terima kasih Bapak Ibu. Izin live. Sama-sama Bu. Izin live Ibu. Ya, silahkan. Terima kasih Bu, izin live. Ya,